Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Belajar Kenal Matematik Channel. Kali ini kita akan lanjutkan setelah sebelumnya membahas tentang persamaan lingkaran. Sekarang kita akan coba bahas tentang kedudukan titik terhadap lingkaran. Ya, ada 3 kemungkinan kedudukan titik terhadap lingkaran, yaitu yang pertama titik itu berada di dalam lingkaran, yang kedua titik itu berada pada lingkaran, ya, terletak di dalam lingkaran. Yang kedua berada pada lingkaran, dan yang ketiga di luar lingkaran. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa sebuah titik itu berada di dalam lingkaran atau pada lingkaran atau di luar lingkaran? Ya, kita lihat pada gambar ini, seperti contohnya titik A, ini berada di dalam lingkaran, titik B berada pada lingkaran, dan titik C berada di luar lingkaran. Untuk mengidentifikasi kedudukan titik ini, yaitu dengan menghitung jaraknya ke pusat lingkaran. Ya, menghitung jaraknya ke pusat lingkaran. Nah, tapi seringkali kita belum tahu atau mungkin agak lama untuk mendapatkan posisi titik sebuah lingkaran. Nah, misalnya saja kalau seandainya kita diberikan lingkaran dalam bentuk umum, misalnya persamaan lingkaran secara umum kan x kuadrat plus y kuadrat plus ax plus by plus c sama dengan 0. Nah, kalau kita substitusi koordinat titik A, ini komponen X-nya, maka akan kita dapatkan X1, Y1 kuadrat, ditambah AX1, ditambah BY1, ditambah C. Nah, kalau nilainya itu disebut juga dengan nilai kuasa. Kalau kurang dari 0, maka titik A berada di dalam lingkaran. Nah, sedangkan kalau kita masukkan X2, X2 kuadrat plus Y2 kuadrat plus AX2 plus BY2 plus C, kalau hasilnya sama dengan 0, maka titik B terletak pada lingkaran. Ya, pada lingkaran. Sedangkan kalau kita masukkan X3, X3 kuadrat ditambah Y3 kuadrat, Y3 kuadrat ditambah AX3 ditambah BY3 ditambah C sama dengan kalau hasilnya lebih besar dari 0, maka titik itu seperti misalnya C berada di luar lingkaran. Ya. Nah, kita lihat kasusnya pada contoh 1 ini. Ya, pada contoh 1 ini kita dapatkan titik lingkarannya ini x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 4y min 23 sama dengan 0. Kalau kita hitung, maka akan kita dapatkan ini
komponen X-nya kalau kita lawan bagi 2 dapat min 3 ya. Sedangkan komponen Y-nya kalau kita lawan jadi plus 4 bagi 2 jadi 2. Jadi pusatnya adalah min 3,2 ya. Nah, kalau kita masukkan titik 2,5 maka hasilnya akan negatif. Berarti titik ini berada di dalam lingkaran. Kalau kita masukkan titik 3,2, nah 3,2 terletak tepat pada lingkaran karena hasil kuasanya sama dengan 0. Sedangkan titik 4, min 1 kalau kita masukkan nilai kuasanya lebih dari 0. Maka titik ini berada di luar lingkaran. Nah, begitu caranya untuk menentukan koordinat titik itu berada di dalam atau di luar atau pada lingkaran. Kita lihat lagi contoh yang kedua ya. Maaf. Nah, ini sebagai contoh diketahui lingkaran dalam bentuk kompak ya, X-2 kuadrat plus Y plus 4 kuadrat sama dengan 40. Berarti ini pusatnya adalah 2, koma ini min 4 ya, jadi langsung. Kalau tadi dalam bentuk umum ya, lawan dibagi 2. Nah, ini dalam bentuk kompak sehingga kalau kita hitung titik 5,1 kalau kita masukkan ke dalam persamaan kan jadinya untuk titik 5,1 ya. Sekarang kita hitung. Kalau kita masukkan 5 dikurang 2 itu kan 3 kuadrat. 1 ditambah 4 5, berarti 5 kuadrat. Nah, 5 kuadrat itu dengan 40 jadinya berapa? Ini 9 ditambah 25. Jadi hasilnya 34. Nah, 34 ini kan lebih kecil dari 40. Berarti titik 5,1 ini berada di dalam lingkaran. Kita coba lagi titik 8, min 2. 8, min 2. 8 dikurang 2 berarti 6 kuadrat. Kemudian min 2 dikurang min 4 berarti 2 ya. 2 kuadrat. Sama dengan 36 ditambah 4. Sama dengan 40. Nah, kalau 40 sama kan? Berarti titik ini pada lingkaran. Yang tadi di dalam yang 5,1 sedangkan titik 8, min 2 berada pada lingkaran dan titik min 3,2 kalau kita hitung min 3 dikurang min 2 berarti min 5. Min 5 kuadrat. 2 dikurang 4 6. Berarti 6 kuadrat sama dengan 25 ditambah 36. Berarti 61. Nah, kalau 61 berarti kan lebih besar dari 40. Nah, berarti titik itu berada di luar lingkaran. Ya, begitu caranya. Next. Kita lihat contoh berikutnya. Yang ketiga, soal ya. Ini soal yang ketiga. Ya, soalnya udah tidak menentukan kedudukan. Kita mencari nilai K.
Jika titik min 5K terletak pada lingkaran, maka nilai K itu berapa? Nah, terletak berarti sama dengan 0. Ya. Jadi kata-katanya terletak di sini. Berarti nilai kuasanya sama dengan 0. Kita tinggal masukkan. Jawab ya. Kita pakai warna putih aja. Ya. Berarti min 5 dikuadratkan ditambah K kuadrat, nilai Y-nya K ya, ditambah 2 dikali X, X-nya min 5, ditambah 3Y, Y-nya sama dengan K, berarti 3 kali K, dikurang 25 sama dengan 0. Nah, berarti ini 25 ditambah K kuadrat, ini min 10, ditambah 3K, min 25 sama dengan 0. Kita dapatkan persamaan kuadrat dengan variabel K. Ya, persamaan kuadratnya adalah K kuadrat ditambah 3K. Nah, ini 25 dengan 25 habis ya. Berarti min 10 sama dengan 0. Sehingga K min 10 itu berapa kali berapa? Yang selisihnya 3. Berarti 5 dikali 2. Karena 5 dengan 2 selisihnya 3. 5-nya plus, 2-nya min. Ya. Sama dengan 0. Berarti kita dapatkan K1 sama dengan min 5. K2 sama dengan plus 2. Ya. Atau agak pelan-pelan deh. Ya. Kalau dua perkalian menghasilkan nilai 0, maka kemungkinannya faktor yang depan yang sama dengan 0. Atau faktor yang belakang yang sama dengan 0. Kalau yang depan sama dengan 0, berarti K-nya min 5. Kalau yang belakang yang sama dengan 0, berarti K-nya yang 2. Ya, atau ya, jadi nilai K kemungkinannya min 5 atau 2. Oke. Kita lihat yang keempat. Yang keempat, jarak terdekat antara titik 7,2 ke lingkaran. Nah, jarak terdekatnya berapa? Jarak terdekat. Berarti kalau dia di dalam lingkaran, maka lebih kecil dari jari-jari. Kalau dia di luar, berarti lebih besar dari jari-jari. Jadi kita cari dulu, ini lingkarannya. Lingkarannya ini kita identifikasi dulu ya. Berarti pusatnya ini dilawan. Dilawan dibagi 2, berarti 5. Ini Y-nya dilawan dibagi 2, berarti 7. Berarti pusatnya min 5,7. Ini pusat. Ya, kemudian jari-jarinya akar 25, 5-nya dikuadratkan, ditambah 7-nya dikuadratkan, 49, dikurang min 151. Dikurang min 151, berarti ditambah ya. Berarti sama dengan akar 74 ditambah 151. Berapa itu? 225. Akar 225. Berarti jari-jarinya 15.
Ya, akar 225 kan 15. Nah, sekarang kedudukan titik min 7,2 terhadap lingkaran, ya kita hitung saja jaraknya terhadap pusat. Nah, kita hitung jaraknya terhadap pusat. Rumus jarak adalah akar dari komponen X. Komponen X-nya min 7, min 5. Berarti min 12 kuadrat. Ditambah dengan 2 dikurang 7. 2 dikurang 7 berarti min 5 kuadrat. Sama dengan akar 144 ditambah 25. 144 ditambah 25 berarti 169. Kalau 169 berarti jaraknya terhadap pusat itu 13. Jadi kita bayangkan, kita lihat ya, kita bayangkan ini ada lingkaran. Ada lingkaran, ini kita kasih warna dulu ya. Ada lingkaran, ada pusatnya. Ada pusatnya. Nah, jari-jarinya 15. Jadi kalau titiknya di sini misalnya 13. Jadi kalau ini 13, ini 15. Berarti jarak terdekat antara titik dengan lingkaran adalah ini. Jadi kalau ini titik, misalnya ini titik M-nya, ya ini titik P-nya, nah ini titik A. Jadi jarak A ke lingkarannya adalah selisihnya ini. Berarti 2. Jadi jawabannya adalah 2. Jadi jarak terdekat antara titik min 7,2 ke lingkaran adalah 2. Ya. Kita kasih di sini adalah 2. 2. Ya, karena jarak titik A ke pusat lingkaran itu 13. Sedangkan jari-jarinya 15. Ya, berarti jarak terhadap lingkaran selisihnya yaitu 2. Paham ya? Oke. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti. Berikutnya yang kelima. Terakhir. Ya. Jika titik H, min 2 terletak pada lingkaran, maka salah satu nilai H yang memenuhi adalah, nah ini sama seperti tadi, kita tinggal substitusi ya. Jadi kita jawab, kita masukkan nilai kuasanya harus 0 karena terletak pada lingkaran, berarti H kuadrat ditambah min 2 kuadrat dikurang 4H dikurang 6 dikali min 2, 6Y ya, 6Y, Y-nya min 2 dikurang 13 sama dengan 0 karena terletak pada lingkaran. Nah, kita rapikan, ini H kuadrat, ini 4, ini 4H, ini plus 12, min 13, sama dengan 0. Jadi kita dapatkan persamaan kuadrat dalam bentuk H kuadrat min 4H, ini 12 dengan 13, jadi min 1. 4 min 1 berarti plus 3. Ya, kalau kita
kalikan, kita faktorkan. 3 itu berapa kali berapa? Yang jumlahnya 4. Ini plus nih berarti menandakan jumlah. Berarti 3 itu adalah 1 kali 3 yang jumlahnya 4. Karena min berarti dua-duanya min sama dengan 0. Kalau ada dua perkalian yang menghasilkan 0, kemungkinannya yang kiri yang 0 yang sama dengan 0 atau yang kanan yang sama dengan 0. Kalau yang kiri sama dengan 0 berarti hanya 1. Kalau yang kanan sama dengan 0 berarti hanya 3. Jadi jika titik H terletak pada lingkaran, maka salah satu nilai H-nya yang memenuhi adalah 1 atau 3. Oke. Baik, demikianlah sharing kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.